Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, perikop saya kasih ya dengan tema rasa cukup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya rasa cukup, apa yang kita miliki saat-saat ini kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita masih sehat, kita masih kuat. Nah, mari kita lihat, pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, ya setiap hari kita akan mendapatkan kecukupannya, pemberiannya, berkat-berkatnya daripada Tuhan. Kita mau belajar bertindak seperti Rasul Paulus bahwa dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 11. Nah, kita lihat dari ayat 11 ini, kukatakan ini bukanlah karena artinya maksud Rasul Paulus dia mencukupkan diri dalam segala hal. Maksudnya dia berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, artinya dia merasa dikatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya apapun keadaan Rasul Paulus di dalam kehidupannya, mungkin itu penderitaan, ada sukacita di dalam pelayannya, tapi dia merasa ada puas, merasa cukup. Ya, kalau orang merasa cukup pasti ada merasakan kepuasan, dan adalah perkataan ini dipakai oleh Rasul Paulus. Nah, mari saudara ini kasih Tuhan, kita hamba-hambanya kita belajar seperti Rasul Paulus. Tidak mungkin kita hidup sebagai siapapun kita di bumi ini selama kaki kita masih menginjak bumi. Pasti ada sukacita, pasti ada tangis, pasti ada ketawa, pasti ada ujian, pasti ada penderitaan. Tetapi kita belajar daripada Rasul Paulus merasa cukup, ya, artinya merasa cukup berlawanan dengan praktek orang epikuros, artinya orang yang suka makan dan minum atau gaya hidup dunia. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, sebagai kaum beriman, kita sebagai hamba-hambanya, kita tidak mengikuti praktek orang-orang epikuros yang suka makan dan minum, gaya hidup berfoya-foya. Orang yang gaya hidup, gaya dunia yang suka berfoya-foya. Gaya hidup ini, ya, ini keinginan jiwa, keinginan daging. Maka kalau orang kebiasaan hidup gaya hidup seperti, makanya tidak akan menikmati, tidak akan merasakan rasa cukup yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya ngajak saudara kita buka di Filipi pasal 3, saya akan bacakan buat saudara ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan kalau gaya hidup seperti dunia, maka kita orang yang percaya dikatakan di sini, Tuhan mereka ayat 19 adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi cara pikir semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Jadi saya percaya kalau kita sebagai orang yang percaya pasti kita bukan pikirkan senantiasa perkara dunia sekalipun kita masih hidup di dunia. Tapi seperti Kolose berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Haleluya. Mungkin orang-orang yang mengikuti filsafat, saudara dikasih Tuhan, filsafat epikuros, yang menawarkan pemuasan nafsu dalam kesenangan, makan dan minum, dan menganjurkan pemujaan diri dalam hal-hal lain. Kalau kita memiliki filsafat seperti ini, ya, dikatakan kita hanya di hidup ini untuk mencari memuaskan nafsu, kesenangan tetap makan minum dan jalan-jalan kemanapun kita suka, jadi pemujaan diri dalam hal-hal yang lain juga. Jadi kalau kita miliki sifat seperti ini, kita akan meninggikan diri, ya, meninggikan diri, meninggalkan apa yang kita miliki. Nah, di mana dikatakan semua hal ini berlawanan dengan salib
Kristus. Jadi kita ikuti keinginan jiwa yang keinginannya makan, minum dan sebagainya berfoya-foya. Rasul Paulus berkata ini berlawanan dengan salib Kristus. Ya, artinya musuh daripada salib Kristus. Ayat kedua di sini menunjukkan, mengajar kepada saudara dan saya bahwa penganut agama Yahudi mendatangkan perusakan terhadap orang-orang beriman di Filipi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Epikuros mendatangkan perusakan lagi terhadap mereka. Pertama kita lihat bersumber dari orang Yahudi. Yang terakhir bersumber dari orang yang bukan Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembicaraan kita lihat mengenai penganut agama Yahudi, nasihat ini membina orang-orang Filipi tentang hal menanggulangi jiwa. Saudara catat dari ayat 1 sampai ayat 16. Nah, jadi Rasul Paulus ketika ada filsafat demikian diajarkan orang Yahudi dan bukan Yahudi, maka Rasul Paulus mengajarkan perintah ini untuk menasihati supaya orang-orang di Filipi jangan dirusak pikirannya dengan nafsu dunia ini. Khusus pikiran saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dalam pembahasan orang-orang dikatakan Epikuros, nasihat ini membimbing kaum beriman ya, untuk menanggulangi tubuh, yaitu untuk keselamatan tubuh mereka. Itu saudara bisa lihat terus di ayat 17 sampai ke ayat 21. Nanti saudara bisa baca di rumah. Nah, untuk mengulangi jiwa kita harus menganggap sampah semua barang agamawi, filosofi dan budayawan. Nah, ini untuk jiwa. Jadi supaya kita hanya pikirkan perkara-perkara di atas. Ya, jadi semua itu agamawi, filosofi dan budaya itu akan merusak jiwa kita kaum orang yang percaya atau kaum kita beriman. Dalam menanggulangi tubuh, kita harus memperhatikan keperluan jasmani kita, tetapi tidak seharusnya melampiaskan kenikmatan jasmani secara berlebihan. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita jangan mengikuti nafsu orang yang berseru atau berlawan dengan kayu salib. Ya, perintah Tuhan Allah kita. Jadi ini sangat berlawanan. Banyak kan orang harus memuaskan diri. Mungkin berpakaian indah-indah, itu tidak salah. Ya mungkin kayak kalau ibu-ibu harus pakai tas Hermes, itu juga tidak salah. Tapi apakah itu yang nomor satu? Bagi dalam kehidupan kita, bagi tubuh kita. Yang penting Alkitab berkata cukup makan, cukup pakai, ya ada pakaian, ada makan, ada minum, cukuplah. Haleluya. Ya, jadi kita ada makan, ngucap syukur. Jadi kalau kita orang yang mengucap syukur, merasa cukup, berarti kita orang-orang yang percaya baru bisa berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Bahwa doa pembukaan saya sampai hari ini kita tetap sehat dan kuat. Tidak diintimidasi oleh roh-roh ketakutan, oleh virus corona, ya, tidak terintimidasi. Buktinya saudara dan saya sampai hari-hari ini kita masih tetap setiap hari kita masuk di dalam Holy Spirit Room, kita memuji, kita menyembah. Banyak orang, wah gereja banyak orang ikut ibadah takut. Padahal di dalam gereja kita ibadah duduk, ngomong pakai masker duduk, protokol jalan. Ya, tapi iya apa boleh buat? Ya, mereka ya dikatakan takut di gereja, tapi berjalan tiap pagi, ya sedang musim gowes mereka tidak takut, itu urusan mereka. Nah, haleluya. Yang penting di sini kita berjingkrak-jingkrak, kita memuji-muji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Karena dia Allah yang pantas kita puji, yang pantas kita sembah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi kembali di mana tadi salib Kristus, artinya apa? Salib Kristus itu mengakhiri pelampiasan nafsu tubuh. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Nah saudara, kita lihat di dalam Galatia 5 ini dikatakan segala nafsu dan keinginannya harus kita salibkan. Jadi keinginan jiwa kita ini kalau kita ikutin terus itu sama dengan keinginan daging. Untuk itu kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti apa maksud dari Galatia 5 ayat 25. Kita harus bawa jiwa kita ini, ya, membawa jiwa kita ini harus tunduk kepada roh kita. Sehingga hidup kesehari-harian kita, tubuh ini bukan dipimpin oleh jiwa. Kita mengikuti keinginan jiwa, tetapi keinginan Roh Kudus. Haleluya. Nah saya percaya kalau setiap kita orang percaya kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, ya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita sudah harus mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Ayat 25 dalam Galatia 5 berkata, jika kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Ayat 25 berkatakan kalau kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena dalam hidup kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah saudara ini kasih Tuhan. Makanya tadi saya katakan, biarlah Roh Kudus yang mimpin hidup kita sehari-hari. Apapun yang belum kita lakukan, apapun yang kita akan lakukan, terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Ya, saya kira kalau untuk melanggar firman, ya itu enggak perlu doa lagi. Mau berbuat dosa, saya kira enggak perlu doa lagi. Kan enggak perlu saudara, Tuhan, boleh enggak saya berbuat dosa hari ini? Enggak usah tanya lagi saya kira ya. Nah, jadi saya percaya kalau hidup kita dipimpin oleh roh, arti rasa cukup bukan hanya untuk makan dan minum. Rasa cukup bukan hanya cukup pakaian, ya, dan lain sebagainya. Sebetul kalau ini dikembangkan saudara dikasih Tuhan, arti daripada rasa cukup itu harus sebagai kita orang yang percaya kalau dipimpin hidup kita dengan Roh Kudus, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus rasa cukup. Contoh mungkin saudara sebagai orang bisnismen, mungkin contoh kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau karyawan, kita harus rasa cukup. Ada dudukan, rasa cukup. Ya. Apapun segalanya. Yang penting kita fokus, continue, jalankan terus. Makanya Alkitab berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya, kepada saudara dan saya. Punya hidupan yang cukup, fokus apa yang diperintahkan oleh Kristus atau dipimpin Roh Kudus, maka pasti Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Mungkin saya seorang karyawan, kita sudah ada jabatan, fokus saja dengan jabatan. Pasti Tuhan tambahkan. Ada pelayanan, talenta yang sudah dipanggilan diberikan oleh Tuhan, layani saja dengan talenta itu, pasti Tuhan angkat kita makin hari makin tinggi. Karena jadi firman Tuhan, engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Jadi kita tidak perlu meninggikan diri, ya, nggak perlu saudara kasih Tuhan, rasa cukup. Semua aspek kehidupan organ tubuh kita cukup. Nah untuk itu di dalam pekerjaan, di perusahaan, di dalam pelayanan, kita ini kan sudah ada muka, nggak perlu lagi cari muka. Kalau dikasih Tuhan satu muka lagi mau taruh di mana mukanya? Jadi cukup ada satu muka. Nah itu rasa cukup. Ada satu hidung lubang dua cukup. Ya, nggak usah mau gini ditambah dua hidung lubangnya 4. Aneh jadi kita. Jadi manusia antik. Ya, banyak orang di dalam tempat kerja sikut sana sikut sini untuk mencari kedudukan. Ya, sikut kanan sikut kiri. Enggak perlu. Itu enggak perlu. Rasa cukup. Pasti Tuhan angkat. Makin hari jabatannya makin tinggi. Makin hari jabatannya makin tinggi. Termasuk di dalam gereja. Kita sudah ada kedudukan, fokus saja pelayanan talenta panggilan kita. Enggak usah cari muka, kita sudah ada muka. Enggak cari kursi lagi. Setiap kita sudah ada kursi masing-masing. Ya, kursi banyak yang kosong itu. Cari jiwa-jiwa kalau dalam gereja untuk memenuhi kursi yang masih bertumpukan di sana. Kita jangan cari kursi, sudah ada kursi. Cukup, rasa cukup.
Saya bilang, seluruh aspek kehidupan kita harus rasa cukup. Baru kita bisa mengucap syukur, ya Allahku, Engkau sungguh baik. Dan baru kita betul-betul dari hati, bukan hanya ya perkataan bibir. Kita berkata, God is good all the time. Haleluya. Seluruh aspek kehidupan kita dicukupkan oleh Tuhan. Maka Anda keluar, maka saudara dan saya selalu ada sukacita, ada happiness di dalam kehidupan kita. Dan orang akan melihat, Alkitab berkata, ya, sukacita terpancar dalam kehidupan orang yang percaya. Lihat sukacita saja orang. Maka Rasul Paulus berkata, saya ajarkan kepada orang Filipini bukan saya kekurangan, saya mengerti kecukupan dan kekurangan itu. Roma 8 ayat 13b. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Roma 3 ayat 13 di sini dikatakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita hidup menurut tabiat manusia, maksud daripada Roma ini, maka kita akan mati. Mengikut tabiat dosa, ya. Artinya mengikuti kehendak kedagingan, kita akan mati. Maka dikatakan, tetapi kalau kamu dengan kuasa roh Allah, kita terus saja mematikan perbuatan kita yang berdosa, maka kita akan hidup. Kita sulit untuk mematikan keinginan, ya, keinginan dosa, kecuali kita libatkan, minta roh Allah atau roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita, menolong kita untuk mematikan keinginan perbuatan kita yang berdosa. Maka dikatakan kita akan hidup sesuai tuntunan kehendaknya Allah. Haleluya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini katakan mati, mematikan dan hidup. Ditujukan kepada perkara rohani, saudara. Ya, ini ditujukan kepada perkara rohani, bukan perkara jasmani. Ayat ini mengajar kepada kita semua, kita harus mematikan perbuatan tubuh, tetapi kita harus melakukannya berdasarkan roh itu. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau gitu Pak, nggak boleh liburan. Oh, liburan itu perlu. Ya, kita kan menikmati karya Allah. Tapi kan nggak mungkin setiap hari kita berlibur. Ya, melihat karya. Semua gunung, sungai, bukit-bukit itu adalah ciptaan tangan Tuhan. Lah itulah untuk kita nikmati juga. Itulah arti untuk tujuan liburan. Haleluya. Nah, seperti di dalam Timotius, bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Di sini dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Nah, arti dari ayat ini pertama dikatakan rasa cukup dalam batin, maksud ayat ini, ya. Kecukupan dinikmati dalam batin yang berlawan dengan kekurangan atau keinginan akan hal-hal lahiriah. Kalau kita mengikuti tubuh, keinginan jiwa, itu artinya hal-hal lahiriah, itu yang luar. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan roh, batin kita ini pasti senantiasa rasa cukup. Maka dari batin, artinya dari hati nurani kita yang terdalam, kita bisa mengucap, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik, Engkau luar biasa. Maka dari batin kita dipuaskan. Kalau kita ngikutin dari luaran, keinginan yang tidak akan puas-puasnya. Makin hari mau makin tinggi, makin hari makin tinggi. Artinya kita memuji, menikahkan diri sendiri. Kita lihat kehidupan sehari-hari di bumi ini. Orang kaya tidak salah, tapi ingin cepat kaya, itu yang dikatakan Alkitab. Ya, cinta uang, punya uang banyak tidak salah, tapi jangan cinta uang. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat
Ini adalah perkataan yang disukai oleh orang-orang Stoa atau the Stoic. Dua, yaitu dikatakan jalan yang paling baik untuk mendapatkan keuntungan. Di sini katakan mendatangkan keuntungan. Ya. Kata keuntungan di sini saudara dari ayat ini terutama ya kalau kita hidup biasa orang mengacu kepada berkat dalam zaman ini. Nah berkat daripada zaman ini. Jadi dikatakan ibadah ditambah rasa cukup dan kekuatan untuk menyingkirkan ketamakan dan kekhawatiran zaman ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di dalam batin kehidupan kita merasa cukup. Artinya kita tidak menjadi orang yang tamak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jadi tamak makanan, kedudukan, semua kita tidak menjadi tamak. Jadi tidak tamak ya atau jadi orang yang serakah. Orang yang tamak, orang yang serakah tidak akan merasa cukup. Ya. Walaupun ada uang kontan selemari pun tidak cukup. Kalau bisa mau cari lagi satu lemari. Coba mengucap syukur. Apa ada kita? Pasti semua akan dicukupkan. Haleluya. Yang pasti cukup. Ada makan tadi saya sudah ngomong. Ada pakaian, ya cukup. Semua belanjaan cukup. Kalau ada lebih uang banyak, kirim ke rekening saya. Pasti aman. Haleluya. Nah, jangan orang pikir ada duit susah, ada modal susah. Mau kerja apa hari-hari pandemi ini? Lu kalau ada modal mau kerja apa? Mau dagang apa? Bisnis semua sepi. Kirim saja ke rekening gereja. Aman saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita jelas kita lihat di mana katakan ya orang-orang dunia kan berkata seperti Ayub berkata dia lahir telanjang, kembali juga telanjang. Nah ini adalah ketetapan hikmat Allah. Agar kita percaya kepadanya untuk keperluan kita dan hidup kita bersandar kepadanya. Mengekspresikan dia tanpa ada perkara apapun yang menduduki atau mengganggu pekerjaan kita atau pelayanan kita. Haleluya. Jadi kita rasa cukup pasti pekerjaan kita aman. Pelayanan kita aman. Ya. Aman, rasa cukup. Rasa cukup, aman. Ada, semua cukup. Ada, ngucap syukur. Ada banyak, ngucap syukur. Lebih banyak, ada sedikit, tetap ngucap syukur. Maka hidup kita pasti aman. Haleluya, aman, pasti tentram. Nah di ayat 9 juga 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Anda boleh kaya, ya, rasa cukup pasti Tuhan perkaya. Tapi jangan cepat-cepat untuk menjadi orang kaya. Kaya tidak salah. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita lihat. Dari 1 Timotius 6:9 ini dikatakan, keinginan yang kuat untuk menjadi kaya, orang-orang yang tamak akan harta jatuh ke dalam pencobaan bukan karena memiliki harta, melainkan karena tamak akan harta. Jadi kaya boleh, jangan ingin jadi orang kaya. Kaya baik. Ya. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hidup sebagai bisnismen, kalau kita tamak uang, kita cepat fokus siang dan malam hanya kepada uang, tidak kepada Tuhan. Maka di sana saudara akan bertemu dengan orang-orang tamak. Di sana saudara akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya serakah. Tapi ketika Anda mencari Tuhan terlebih dahulu, maka apapun yang saudara kerjakan, apapun yang disentuh kedua tangan saudara dan saya, Tuhan akan buat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita beruntung. Haleluya. Haleluya. Nah ini yang dimaksud Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada orang memang kaya dan ada orang ingin menjadi kaya. Ya, orang kaya dan ingin menjadi kaya, ya boleh-boleh saja ingin kaya, tapi jangan berbuat dosa.
biarlah Tuhan yang memberkati kita. Karena Alkitab menjamin, aku akan memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Haleluya. Jadi biarlah kita fokus apa yang ada pada kita. Tuhan sendiri akan menaungi kita. Tuhan sendiri akan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi keinginan yang jahat itu merusak dan membinasakan orang-orang yang berkeinginan berlawanan dengan salib Kristus. Nah saudara, dan ingat waktu, saya akhiri saja dengan satu ayat terakhir ini lagi, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, latihan badani. Latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan badani ini artinya olahraga. Ya, banyak juga kan olahraga. Orang sehat-sehat, olahraga, jaga makan, jaga minum. Ya, nggak tahu nggak sampai tua juga pulang ke sorga. Tetapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah saudara yang hadir di ruang Holy Spirit Room ini, ibadah itu rupanya lebih berguna dari dikatakan segala hal. Ibadah itu berguna karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi kita ibadah tidak akan sia-sia. Kita akan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita nanti ada ya mendapatkan kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Jadi dikatakan latihan ya, menunjukkan beberapa hal saja di sini kita berguna. Dikatakan latihan badani jasmani terbatas gunanya. Nah di sini menunjukkan artinya beberapa hal saja. Berguna terhadap bagian kecil dari diri manusia. Tetapi arti daripada ayat ini tetap ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau kita ibadah dikatakan berguna dalam segala hal, artinya hal-hal yang bukan hanya merupakan salah satu bagian dari ya kita dari kita, melainkan dari seluruh bagian jasmani, jiwani dan rohani. Sementara pasti kita mendapatkan kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Haleluya.